Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Kami yang beranggotakan saya sendiri Deni Sulistiawati dengan NIM 201200042, Mbak Dila Puspitasari dengan NIM 201200053, dan Mbak Elis Dwi Anggraini dengan NIM 201200065. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme. Jadi, istilah konstruktivisme berasal dari kata kerja to construct. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin constru, yang berarti menyusun atau membuat struktur. Konsep inti konstruktivisme dengan demikian adalah penstrukturan atau pengorganisasian. Secara istilah, konstruktivisme merupakan suatu teori belajar mengajar yang mengedepankan konstruksi atau bentukan pengetahuan yang berasal dari diri sendiri. Teori konstruktivisme lahir karena adanya ketidakpuasan terhadap penemuan para ahli sebelumnya yang menekankan bahwa belajar merupakan proses stimulus, respon, reinforcement. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengarahkan diri atau self-direction dan pengendalian diri atau self-control yang bersifat kognitif. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang lebih modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka diharapkan keaktifan dari siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Konstruktivisme sendiri adalah salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan atau discovery learning dan belajar memaknai atau meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, teori konstruktivisme sebaiknya digunakan pada pelajar yang sudah berpikir secara kritis. Konstruktivisme melibatkan pelajar aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang datang karena menganut sistem pembelajaran atau discovery learning dan belajar bermakna. Konstruktivisme sendiri memiliki interpretasi tentang belajar yang lebih memprioritaskan pada sebuah proses yang dilakukan dari sebuah hasil. Dalam proses belajar maupun hasil belajar, strategi belajar, cara seseorang dalam belajar tentunya akan memberikan pengaruh terhadap cara pola pikir dan akan membentuk skema seseorang. Siswa mengkonstruksi atau meningkatkan pengetahuannya terhadap suatu kejadian yang didapati dengan memanfaatkan pengalaman dan keyakinan yang telah dimilikinya. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Demikian ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Model pembelajaran ini dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme
yang lahir dari gagasan Vygotsky. Konstruktivisme merupakan komponen pertama konsep belajar mandiri. Landasan konsep kegiatan belajar yang berlandaskan paradigma ini yaitu penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengolah informasi yang masuk, sehingga terbentuk pengetahuan baru menuju pembentukan suatu kompetensi yang dikehendaki pembelajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu tentang tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada John Dewey. Dewey menyampaikan pandangannya dalam demokrasi dan pendidikan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ilmu mendidik Dewey mengajarkan pembelajaran untuk mendorong pembelajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Selanjutnya ada Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlihat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan. Sebuah konstruksi atau bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan tidak bersifat statis tetapi terus berevolusi. Selanjutnya ada Lev Vygotsky. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial dengan orang lain. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Bruner menganggap bahwa belajar merupakan penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Poin selanjutnya adalah tentang pandangan teori konstruktivisme tentang proses belajar. Dalam konstruktivisme mempelajari pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana belajar membangun ilustrasi internal, pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Representasi ini selalu terbuka untuk modifikasi strukturnya dan keterkaitannya, membentuk dasar yang melekat pada struktur pengetahuan lainnya. Belajar adalah proses aktif di mana pengalaman memiliki peran penting dalam memahami maknanya. Pandangan pengetahuan ini tidak serta-merta menolak keberadaan dunia nyata, melainkan setuju bahwa kenyataan menempatkan batasan pada konsep yang ada dan berpendapat bahwa pengetahuan semua individu tentang dunia adalah interpretasi dari pengalaman mereka. Perkenalkan, saya Elis Dwi Anggraini dengan NIM 2012000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori konstruktivisme. Terdapat 7 prinsip belajar menurut teori konstruktivisme. Di antaranya, 1. Wawasan diciptakan oleh siswa sendiri secara aktif. 2. Mengutamakan sebuah proses belajar di mana siswa yang menjadi pelaku proses itu sendiri. 3. Kehadiran pendidik bukan satu-satunya media belajar, karena pendidik hanya membantu saja. 4. Tekanan dalam pembelajaran lebih pada proses, bukan pada hasil akhirnya.
5. Fokus yang diterapkan pada kurikulum ini adalah partisipasi dari siswa itu sendiri. 6. Guru adalah fasilitator yang memiliki peran sebagai fasilitator. Tugas guru paling utama yaitu to facilitate of learning, yaitu memberi kemudahan dalam belajar. 7. Cara siswa merespon informasi yang didapatkan juga dapat memberikan sumbangan hasil belajar siswa. Jika tidak, hanya tergantung pada informasi yang didapatkan oleh guru saja. Implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan agama Islam. Dalam konsep pendidikan agama Islam menurut al-atas, konsep belajar adalah pengetahuan yang dibagi menjadi dua bagian, yakni al-ilmu yang menunjukkan pada pengetahuan yang hanya dapat diterima oleh insan dengan daya usaha, kerja amal ibadah, serta kesucian hidupnya, yakni dengan keikhlasannya dan dengan hikmat sejati kepada Tuhannya yang hak demi mendapatkan ridhonya semata. Kemudian yang kedua adalah ilmu, yaitu pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil pencapaian sendiri melalui pengalaman hidup dan pemerhatian, penyelidikan, dan pengkajian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.